mengemban fungsi Kamtibmas atas perilaku tindakan yang bermasalah dengan hukum putra-putranya Bapak Ibu. Kami sampaikan dilakukan satu restoratif justice lah ya. Tapi dengan catatan Ibu, saya kembalikan mari bersama-sama kita membina putra-putrinya yang karena generasi saya tidak menyalahkan ini putra-putrinya, yang saya anggap keliru itu sikapnya kemarin gitu, kelakuannya. Kalau manusianya kita tidak boleh menjat ini nakal, ini nggak boleh ya. Saya harap ini menjadi yang terakhir karena ini masih muda nih, masih panjang harapannya, cita-citanya. Kita polisi, pemerintah situ berharapnya ya, berharapnya seperti itu akan menjadi lebih baik, menjadi satu pengalaman yang mudah-mudahan akan menjadi suatu daya cegah. Dia ingat, oh ya gua nggak enak nih kalau cuma 3 hari juga di polisi begitu ya. Gitu ya, bermasalah dengan hukum nggak enak. Mudah-mudahan ini jadi suatu peringatan bagi adik-adik ini untuk Ibu untuk lebih bijak, lebih bagus lagi belajar untuk meraih kehidupannya yang sampaikan ya. Karena ini penerus-penerus kita Bu, ya, gitu ya. Itu salah satu pertimbangannya dari kita pemerintah kepolisian itu melakukan restoratif justice ini. Dan saya kerjasama Bapak Ibu semua membantu kami karena yang melekat sehari-hari kan keluarga. Polisi kan dari luar ngawasi tindak tanduknya tidak bisa 24 jam ya. Anggota saya satu di kelurahan satu begitu kan, tidak bisa 24 jam mengawasi. Kami lebih ingin partisipatif Bapak Ibu semua. Jangan sungkan Bu, ini ada yang terbaru. Jika putra-putrinya memiliki sikap yang aneh, Ibu meriksa, Bapak Ibu meriksa kamarnya, ada ditemukan benda-benda terlarang, Ibu telepon sama RT RW menghubungi bimas kami jemput barangnya, kita data, putra-putrinya Ibu tidak kami kenai. Sejamin Bu, namanya partisipatif aktif dari masyarakat. Contohnya saya punya anak-anak saya kok beda kelakuannya tiap hari. Saya periksa, saya kuntit. Kamarnya ketemu ini nih, gesper, ada tingginya bisa buat berantem. Saya lapor sama Pak RT. Pak RT, anak saya punya begini. RT telepon ke Bimasnya jemput mendata. Itu kan benda tajam, bisa buat berantem, bisa dikenakan undang-undang darurat. Ya. Kami tidak akan melakukan penindakan. Kami hargai partisipasi orang tua dalam rangka membina itu. Di Polres Tangsel, saya jamin tidak akan. Kalau Ibu melapor, terus anaknya ditangkap, enggak. Paling itu baru bukti orang tua sudah berpartisipasi aktif bersama kepolisian. Jadi kita seperti itu, saya jamin. Namanya itu kita strike, ya. Kita strike, salah satu upaya mencegah. Polsek Cisauk sudah beberapa kemarin sebelum Ramadan Bu, sudah ada kami orang tua yang anak saya punya beginian Pak. Ya, alhamdulillah selama Ramadan hasilnya tidak ada tawuran gitu. Itu berkat seperti itu. Jadi kerjasama dengan masyarakat apik, bagus. Ini kembali yang permasalahan ini putra-putri Bapak Ibu semuanya, semoga ini menjadi yang tadi saya katakan, kita sudahi lah ini terakhir ya. Sudahi ya Mas ya. Ini harus kapok bener nggak nih? Jangan sekarang sama polisi mah nggak apa-apa, nggak digebogin gitu. Kamu jangan ngetes juga ya. Polisi itu nggak mungkin menggebok, menganiaya gitu. Karena kita tidak boleh, ya, tidak mau gitu. Ada aturannya. Jadi semoga ini menjadi kan kalau di Jawa Barat itu kan yang nakal-nakal dibawa ke barak militer ya Bu ya. Ya kan viral itu ya Pak Deddy Mulyadi. Itu juga salah satu upaya pencegahan pemerintah daerah Jawa Barat Bu. Karena saking pusingnya Jawa Barat itu, kota Bandung, kota gangster. Dulu kan kita nggak ada geng, adanya di Bandung kan, geng motor, geng apa ya. Jadi inilah sesungguhnya tantangan kita orang tua, pemerintah dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja juga begini. Sudahilah hal yang tidak produktif ya.
kamu ada wadahnya lah, anak muda, Karang Taruna apa, bisa bikin konten-konten lah yang bagus ya. Ya, jadi YouTuber, jadi apa ya. Waktu-waktu luang boleh lah ya. Sekarang ini apa namanya? Eranya bukan era kita kerja sekolah lulus dari kerja di pabrik di apa di perusahaan PNS, enggak. Ini eranya digital, banyak peluang-peluang untuk kita berhasil. Belajar terus ya. Teknologi ini smartphone banyak teknologinya dipelajarin. Jangan kita juga diperbudak oleh ini. Beli kuota gitu. Bagaimana kuota bisa nggak minta sama orang tua, minimal seperti itu ya. Belajar terus, jangan belajar yang anak-anak, belajar yang baik ya. Kapok ya? Benar kamu? Benar. Oke. Itu aja Bu ya. Saya ucapkan terima kasih. Jadi mohon maaf kurang lebihnya jika selama ini kami amankan. Ya itulah tujuannya itu Bu ya. Kita karena apa? Sama generasi terus kita Bu ya. Itu. Barangkali ada ya mungkin saya saran usul dari Bapak Ibu. Mungkin saya dulu, baru mungkin nanti wakil orang tua ataupun perwakilan dari RT dari kelurahan gitu ya. Iya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Dengan saya Ibu Rida Siregar. Rida Siregar. Pemerhati anak. Pemerhati anak. Di itu ya Bu ya. Di Setu tinggalnya. Di Setu. Sebelah mana? Di belakang kelurahan Pak. Oh, iya. Dekat Pak Lurah Kebon. Oh iya. Siap. Terima kasih Bu Rida. Bu Rida. Daerah Kepang. Ya. Saya juga lama di Setu soalnya. Oh gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Selamat datang lah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya di hari ini, karena kalau bukan dengan izin Allah, rahmat Allah, nggak mungkin kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini, yang barakah ini. Dan salawat salam sama-sama kita sampaikan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkat derajat manusia dari tempat yang buruk menjadi terang benderang. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Janoko Bu. Janoko sebagai perwakilan dari perpanjangan ini dari Pak Kapolsek. Juga selanjutnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu perwakilan dari Kecamatan Gunung Sindur. Ya, juga Pak RT kami yang Pak RT Kampung Setu. Ya. Dan para wali anak-anak kami. Yang pertama-tama saya mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya. Tadinya saya agak-agak pesimis tadinya Pak. Ya. Karena pertama kali saya ketemu sama penyidiknya. Yang pertama saya temui anak-anak kita dulu nih. Ya. Saya tanya apa yang kalian lakukan. Nah saya wawancarai sedemikian. Apakah kalian sadar yang kalian lakukan itu melanggar hukum? Mereka tidak paham itu melanggar hukum. Mereka kira itu yang diperlakukan adalah seru-seruan aja. Padahal efek dari apa yang mereka lakukan itu adalah sudah melanggar hukum, membahayakan masa depan mereka juga sebetulnya. Nah dan setelah mereka berjanji kepada saya, Bapak Ibu, mereka katanya tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Menyadari sesungguhnya tidak lagi. Nah, tadinya saya berbicara dengan penyidiknya. Halo, saya paham karena memang anak-anak kita ini melanggar hukum. Mereka juga pertahankan itu untuk menegakkan hukum kan gitu ya Pak Janako ya. Terus saya bisa bicara, bisa ketemu dengan Kanit. Akhirnya alhamdulillah dipertemukan lagi, bicara lagi awal saya bicara itu benar-benar memang Masya Allah gitu. Akhirnya dulu juga saya setelah itu Pak Kanit, tolonglah saya pertemukan lagi, berikan aku kesempatan ketemu lagi dengan Pak Kapolsek. Ini lelahnya orang Allah anugerahkan saya bisa jumpa Pak Janako. Nih tunjukkan sama Pak Kanit. Bu, ayo
nggak mudah. Mudahnya gimana? Tetap tariannya kekeh Pak Kapolsek itu mau menegakkan hukum, memberikan edukasi efek jerah kepada anak-anak ini. Jadi sampaikan gimana Bu? Coba kalau saya saya keluarkan ini anak-anak, nah ini kan pasalnya berat. Nah anak-anak yang kami lepas yang 20 sekian orang itu pasti berpikir kalau dikeluarkan pasalnya aja udah berat, kok bisa keluar? Takutnya Bu nanti menganggap enteng dengan hukum. Jadi akan saya berikan dulu efek jerah sama anak-anak ini. Harus saya tegakkan hukum seperti itu. Setelah saya berbicara hati-hati Pak Kapolsek, saya kalau anak-anak ini orang tuanya ada komplit, ibu bapaknya ini kan termasuk satu orang tuanya sudah almarhum dalam ya, ibunya lah yang berjuang mati-matian untuk kelangsungan hidup dan sekolahnya. Fadil itu ibunya sudah meninggal dan itu pun akulah yang berjuang bagaimana ini Fadil itu bisa tamat sekolahnya termasuk biayanya. Nah alhamdulillah udah selesai. Nah si anak kita yang satu lagi juga saya yakin kan orang tuanya bukan yang sangat berkecukupan ya, Mama Rapi, bukan yang sangat berkecukupan. Jadi saya berbicara ke Pak Kapolsek itu, Pak, aku datang kemari kalau anak-anaknya berkecukupan ekonominya, orang tuanya komplit, saya nggak akan mau. Tapi ini anak-anak ini memang anak-anak yang khusus. Dan ini sudah menyangkut sebetulnya miskin ilmu, miskin harta. Itu sudah urusan kita pemerintah nih Pak Kapolsek. Jadi tolonglah, aku jamin ini anak-anak kembali ke masyarakat akan ini terdidik nantinya, nggak akan mengulangi lagi. Akhirnya dipikir-pikir sama Pak Kapolsek yang tadi kita, biarlah aku ibu berpikir, aku pikir-pikir dulu, nanti saya kasih kabarnya sama Pak Kanit. Alhamdulillah ini dapat kabar yang seperti ini, Masya Allah bagi saya Pak Janako. Iya, siap. Nah, Pak Lurah lebih kekeh lagi. Dia bilang, Lurah, adek, aku nggak mau ikut-ikutan. Pokoknya aku lepas tangan. Nah, setelah saya datangi lagi, Pak Ade, Pak Bang Ade kan tahu sepak terjang di masyarakat seperti apa. Kalau bukan anak-anak ini, kita membutuhkan kebutuhan khusus di anak-anak ini, aku nggak akan mau datang. Kan Bang Ade tahu, seperti dulu 5 tahun yang lalu mungkin kasusnya di Setu dulu anak Kepanggam itu kan aku yang pegang Pak Janako dulu. Yeah. Pak Rolando dulu masih di sini dulu. Cuma Kapolsek Pak Rolando. Iya, Rolando. Dia minta tolong sama saya itu. Apa yang minta tolongnya? Bu, Namburu, tolong saya tutup ini kasus. Pak Camat pun begitu kepada saya, Pak Dinas pun begitu kepada saya, Pak Lurah pun begitu kepada saya. Oke, tapi jangan diulangi lagi. Kalau Pak Rolando mau segala urusanku yang menyangkut masyarakat kebaikan untuk umat dipermudah di sini, oke, saya tutup. Jadi kan waktu itu sudah menjadi isu nasional, Ibu Aileen telepon Pak Camat. Saya tutup itu semuanya. Jadi kemarin saya bilang sama Pak Kapolsek, Pak Kapolsek saya datang ke sini nggak sembarangan saya datang. Saya punya makna datang ke sini. Karena dulu Pak Rolando dia sudah pindah dari sini, tapi ini tetap saya datang dengan saya masih menagih itu walaupun orangnya beda, saya bilang. Latar belakangnya anak yang saya perjuangkan ini juga layak saya perjuangkan. Nah itulah kesimpulan dari itu semuanya Bapak-bapak Ibu-ibu, Pak Kapolsek masih bermurah hati untuk anak-anak kita ini. Ini juga anak-anak kita bersyukur ya, bersyukur masa depan kalian masih bisa gemilang. Gemilang, manfaatkanlah itu sesuai dengan yang tadi disampaikan Pak Poltika. Ya, anak-anakku semuanya ya, raihlah masa depan sedemikian, raih cita-cita kalian setinggi mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau ada kesusahan apapun, bilang sama ibu. Kalian tahu kan, narkoba saja yang sudah pecandu segala macam, saya selesaikan urusannya, saya dan pemulihan, saya carikan pekerjaannya, alhamdulillah pada selamat semuanya. Jadi nggak ada ceritanya mundur, berjuang masa depan tuh terus raihlah. Apapun ininya, bilang sama tante. Tante udah punya jurus-jurus untuk itu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dari kepala yang mewakili dari sekolah Al Amanah, terima kasih sudah hadir juga di sini. Mohon juga ya perhatiannya buat anak-anak kita ini semuanya. Mohon dimaafkan juga kehilapan-kehilapannya ya Bu Guru.
Ya, terima kasih. Oh, ada Ibu Guru juga? Ya. Ada itu Pak Pol. Terima kasih, lengkap kan? Luar biasa Ibu. Iya, amanah itu. Jadi sekali lagi kami mengucapkan kepada Pak Kapolsek dan jajarannya semuanya sudah memberikan ini semua urusan ini jadi mudah dan indah. Semoga yang memberikan kemudahan untuk anak-anak kita ini semua diberikan keberkahan, panjang umur, murah rezeki semuanya, termasuk kita juga semua. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.